Barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Zulhijjah dan di awal bulan Muharram, ja'alahullahu ta'ala lahu kaffarata khamsina sanah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Kanzun Najah Was-Surur yang dikarang oleh Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Kudus, orang Kudus, Jawa Tengah. Kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu amalan di awal tahun. Karena kitab ini isinya amalan, Pak. Kanzun Najah Was-Surur, kitabnya tipis, isinya amalan-amalan di setiap bulan. Amalan di bulan Muharram apa, di bulan Safar apa, di bulan Rabiul Awal apa, begitu seterusnya ya. Cuman ini kitabnya ringkas dan membahas tentang amalan dan zikir-zikir serta doanya saja. Ada kitab yang tebal namanya Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh Ibnu Rajab. Nah, di situ juga sama, berisi ya sebagian amalan, sebagian zikir, tapi beliau tidak fokus sama amalannya, fokus sama pembahasannya. Dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai dengan akhir tahun. Nah, di sana beliau banyak membahas tentang hadis-hadis dan ayat Quran serta perbedaan pendapat ulama. Jadi kalau Lataiful Ma'arif itu cenderung ilmiah, pembahasan-pembahasan dari permasalahan-permasalahan. Nah, kalau ini cenderung ke amalan, zikir, doa-doa dan lain sebagainya. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif, pengarang kitab ini mengatakan, ma yutlabu fi awwalil am, amalan di awal tahun. I'lam, ketahuilah olehmu, annal muharrama syahrun azim, sesungguhnya bulan Muharram adalah bulan yang agung. Wa fadluhu katsirun amin, dan keutamaannya banyak serta melimpah. Wa huwa afdalus syuhur lissaumi ba'da Ramadan, bulan Muharram adalah bulan yang paling afdol untuk berpuasa setelah bulan suci Ramadan. Tsumma Rajab, kemudian bulan Rajab. Tsumma Dzulhijjah, kemudian bulan Dzulhijjah. Tsumma Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulqa'dah. Tsumma Sya'ban, kemudian bulan Sya'ban. Itu urutan afdolnya puasa. Jadi Ramadan, Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Sya'ban, ditinjau dari kemuliaan-kemuliaan bulannya. Saya ulang lagi, Pak, ditinjau dari kemuliaan bulannya. Puasa itu afdolnya Ramadan, Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Sya'ban. Fahuwa syahrullahil muharram, dialah bulan Allah yang dimuliakan, yaitu bulan Muharram. Afdalul ashhuril hurum al muqaddam, di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah yang jumlahnya 4,
bulan Muharram adalah bulan yang paling utama, yang sangat dimuliakan oleh Allah. Wa thalitsus salasatil hurum as-sarad wa rabi'uha Rajabul farad. Kemudian setelah itu disusul oleh 3 bulan mulia lainnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dari 4 bulan yang dimuliakan ini, yang paling mulia adalah Muharram. Zakarul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, sering kita bahas bahwa Ibnu Hajar terbagi menjadi 2. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini beda orang ya. Al-Asqalani ahli hadis, gelarnya Al-Hafiz, Amirul Mukminina fil hadis, rajanya ulama hadis yang hafal 300.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Kalau kita hafal berapa hadis, Pak? Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami terkenal sebagai ahli fikih di dalam madhab Syafi'i. 2 Ibnu Hajar ini saya banyak koleksi buku-bukunya, Pak. Ibnu Hajar Al-Asqalani misalkan saya punya Bulughul Maramnya, Fathul Barinya, At-Targhib wa Tarhibnya, Al-Isobah fi Tamyizi Sahabahnya, At-Talkhisul Habirnya. Banyak saya mengoleksi kitab-kitab beliau. Juga Ibnu Hajar Al-Haytami saya banyak juga, ada nggak banyak juga, kalau beliau beberapa lah. Seperti misalkan Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj, Az-Zawajir Aniktirofil Kabair, Al-Fatawa Al-Hadithiyah, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro, dan lain sebagainya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, annahu ruwiya an Hafsata, diriwayatkan dari salah satu istri Nabi yang bernama Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah, wa awwalu yaumin minal Muharram, wa awwala yaumin minal Muharram, dan di hari pertama bulan Muharram, ja'alahullahu ta'ala lahu kafarata khamsina sana, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Ini kesempatan besar, Pak ya. Kesempatan besar. Saya ulangi lagi, karena ini fadilahnya luar biasa. Fadilah ruhaniyah, menghapus dosa. Bukan fadilah dunyawiyah, bukan. Bagi para pecinta akhirat, pecinta rohani, inilah yang ditunggu, Bah. Ampunan dari Allah. Saya ulang lagi. Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin minal Muharram, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram,
ja'alahullahu ta'ala lahu kaffarata khamsina sanah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Kita kan pengen Pak kembali ke Allah, dimatikan dalam keadaan bersih dari dosa. Maka ini adalah kesempatan besar, jangan ditinggalkan. Wa shaumu yaumin minal muharram bi shaumi salasina yauman. Dan berpuasa 1 hari di bulan Muharram sama dengan berpuasa 30 hari di bulan-bulan yang lainnya. Ini keutamaannya luar biasa Pak ya. Maka bagi para pemburu pahala, pecinta ruhaniyah, ukhrawiyah, ini adalah kesempatan yang sangat besar Pak ya, untuk kita meningkatkan kualitas ruhaniyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau ada orang yang nanya apa status hadisnya, sahih, hasan, do'if, maka kita jawab, kalaupun hadis ini adalah hadis do'if, maka hadis do'if masih bisa diamalkan di dalam fadhailul a'mal. Ini bukan kata saya, tapi ini kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Beliau mengatakan bahwasanya ajma'u, para ulama sepakat bahwa hadis do'if seperti hadis mursal, hadis mu'dol, hadis muttarif, yu'malu fi fadhailil a'mal, masih bisa diamalkan dalam konteks amalan-amalan tambahan, bukan amalan inti. Kalau amalan inti hadisnya harus sahih, harus hasan. Tapi amalan-amalan tambahan seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi, maka boleh menggunakan hadis do'if ya. Nah jadi seperti itu. Ini sudah pernah kita bahas ya, apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis do'if, kemudian syarat-syarat mengamalkannya, lalu amalan-amalan kita yang didasari dengan hadis do'if, fenomena-fenomena hadis do'if yang jika sanadnya banyak bisa naik yartaqi ila darajatin hasan, menjadi hasan statusnya. Itu urusan ilmu hadis Pak. Sekarang kita lanjut biar tidak berlarut-larut. Itu hadis yang pertama Pak ya. Yang kedua, qaul Imam Ghazali. Wa qala al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fil Ihya. Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mencantumkan sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Man shoma salasata ayyamin min syahri haram. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan haram. Yang dimaksud bulan haram adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, Al-Khamis wal Jum'ah was Sabat, kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'i mi'ati am. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu, maka Allah catat baginya ibadah 700 tahun. Aduh. Yang saya pikirkan Pak, kalau hadis-hadis seperti ini, yang saya pikirkan sebetulnya bukan pahalanya,
tapi rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu kita pendosa, Allah tahu masa lalu kita, makanya Allah sediakan amalan-amalan seperti ini. Amalan yang ringan tapi pahalanya sangat besar. Ibadah yang sebentar tapi bisa menghapus dosa-dosa kita yang banyak. Ini kan merupakan rahmat dan kasih sayang dari Allah, Pak ya. Nah, jadi seperti itu. Maka bagi kita yang memiliki kesempatan, laksanakan amalan-amalan tadi, ya. Tapi kalau nggak ada kesempatan, ya perlu kita pahami bahwa amalan ini tidak wajib. Misalkan nanti di awal Muharram Bapak mau ada urusan, di mana urusan itu mengharuskan makan, ya, maka ya sudah, nggak usah puasa. Kan di hadis yang pertama tadi amalan puasanya apa? Akhir Dzulhijjah, awal Muharram, 2 hari. Kalau nggak bisa, maka amalkan hadis yang kedua, 3 hari. Yang penting hari Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti tahun ini, Pak, tahun ini kalau 2 hari puasanya hari apa aja? Hari Senin dan hari Selasa, karena hari Senin tanggal 29 Dzulhijjah, akhir tahun. Hari Selasa tanggal 1 Muharram, awal tahun. Kalau bisa puasa 2 hari, di hari Senin, hari Selasa. Kalau nggak bisa karena ada urusan, maka bisa yang 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, berarti nanti itu hari setelahnya, atau bisa setelahnya lagi, yang penting berada di bulan Muharram, ya. Kemudian amalannya, amalan yang lainnya, zikirnya, bacaannya. Wad du'a fil Muharram ma'surun. Doa di bulan Muharram itu dilandasi atas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairuhu maufur. Kebaikan-kebaikan di dalam doa tersebut sangat melimpah. Wa mimma wajadtuhu minhu annahu yuqra'u awalan qabla du'aini al-ayataini. Dan amalan yang aku ketahui dan aku dapati, kata Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Kudus, sebelum engkau membaca 2 doa berikut, maka bacalah ayat kursi. Berapa kali? Salasami'atin wasittina maroh, sebanyak 360 kali. Ayat kursi bacanya berapa kali, Pak? 360 kali. Ini kira-kira gampang apa susah banget? Ayat kursi 1 kali baca berapa kali, Pak? Berapa menit maksudnya? Setengah menit, berarti 2 kali 1 menit gitu ya. Ya, 360 bagi 2 berapa tuh? Ya sekitar segitu menit lah ya. Ya bisa dibagilah, malam, pagi, siang, sore, bisa dibagi begitu ya. 3 jam kurang lebih ya. 360 kali ma'al basmalati fi kulli marrah. Dan setiap kali membaca ayat kursi maka dimulai dengan bismillah. Berarti bismillahnya 360, ayat kursinya 360. Wa indal faragh min jami'i dzalika yaqul. Dan setelah membaca itu semua, maka baca doa ini. Ini doanya nanti saya share di grup dan sebarin, Pak ya. Saya lupa nulis doanya. Seharusnya saya tulis tadi, saya bagi-bagiin langsung. Tapi nanti saya tulis dan saya bagikan di grup. Insya Allah. Apa doanya? Allahumma ya muhawwilal ahwal
hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai situ doanya. Kemudian Syekh Abdul Hamid Kudus melanjutkan, fa inna fi dzalika fawaidu azimatun. Di dalam doa tersebut tersimpan faidah-faidah dan rahasia ruhaniyah yang sangat besar. Kama sataqifu alaihi insyaallah, seperti yang nanti dibahas insyaallah. Coba Pak, saya duluan, nanti Bapak ngikutin ya. Mudah-mudahan bisa hafal. Kalau tidak hafal, lidahnya bisa terbiasa sehingga nanti ketika dibaca langsung paham, langsung bisa. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendek pak doanya ya, pendek, insyaallah gampang lah baca doanya. Yang susah apanya? Ayat kursinya ini 360 ya. Kalau itu pak, ayat kursi bisa sambil jalan, bisa sambil nyetir, bisa sambil aktivitas ya. Yang penting sediain tuh tasbihnya, tasbih digital. Atau kalau tasbih digital takut runyem tuh, habis baterai di tengah jalan, maka bisa pakai yang ya alat hitung tuh, cekrek begitu. Itu paling paten itu. Nah, jadi sambil beraktivitas, sambil ayat kursi 360 plus bismillah, kemudian di akhir waktunya, harinya, ini jangan sampai lewat tanggal 1 Pak ya. Jadi begitu maghrib masuk tanggal 2, hati-hati tuh. Jadi di tanggal 1 selesaikan, habis asar sebelum maghrib doa. Mudah-mudahan Allah kabul, amin. Kita lanjut. Qala syekhuna wa syeikhu masyayikhina. Telah berkata guru kami dan guru daripada guru kami, langsung dari grandmasternya, Al-Arif bi Rabbihil Mannan, yaitu orang yang telah mencapai puncak ma'rifatullah. Siapa? Sayyiduna wa Maulana As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, yaitu Sayyid. Sayyid ini gelar bagi orang yang memiliki keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ahmad Zaini Dahlan yang bernama Ahmad Zaini Dahlan. Beliau ini mufti Mekah Al-Mukarramah zaman baheula. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kama naqaltuhu min khattihi fi safinati. Kiai Haji Abdul Hamid Kudus mengatakan, aku menulis langsung dari catatan beliau, catatan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dzakara ba'duhum, sebagian ulama menyebutkan, annahu yuqra'u fi awwali yaumin minal muharram ayatul kursi salasumi'atin wasittina marrah ma'al basmalati fi kulli marrah. Di dalam catatan Syekh Ahmad Zaini Dahlan disebutkan bahwa para ulama mengatakan di awal Muharram
dianjurkan untuk membaca ayat kursi dan bismillahnya sebanyak 360 kali. Apa faidahnya? Apa fadilahnya? Fa innaha hisnun hasinun minasyaitonir rajim fi dzalikal am. Karena amalan itu sebagai pelindung bagi seorang hamba dari godaan dan tipu daya setan selama 1 tahun ke depan. Insya Allah Pak, kalau kita ngamalin ini selama 1 tahun ke depan, kita akan aman dari tipu daya, bisikan, dan godaan setan. Sebetulnya godaan setan itu lemah. Ini bukan kata saya, tapi kata Allah. Ya, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kata Allah, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang kuat apa? Yang berat apa? Inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya mereka para wanita sangat berat bagi para lelaki. Makanya setan itu sering menggunakan para wanita untuk menghancurkan ruhaniyahnya laki-laki, menghancurkan agamanya, menghancurkan hidupnya. Banyak laki-laki yang hancur, Pak, karena seorang wanita. Bukan wanitanya yang jahat, tapi setan yang menggunakan wanita untuk menggoda laki-laki, menghancurkan agamanya, menghancurkan kehidupannya. Betul, Pak? Nah, makanya hati-hati ya. Jadi Bapak, kalau ingin berurusan dengan wanita, urusan apa sih kalau sama wanita, Pak? Urusan pernikahan ya. Ya, diistikharahkan dulu, dimusyawarahkan dulu. Jangan sampai karena kecantikannya akhirnya Bapak silau. Enggak pakai istikharah, enggak pakai musyawarah. Karena kecantikannya, nafsu yang menggebu-gebu, bodoh amat dah, aing moal konsultasi ka ustad, moal istikharah, gelis. Masya Allah, dari ujung ketombe sampai ujung rorombeheun, itu luar biasa. Hati-hati, jangan terbawa keinginan ya, tapi harus istikharah, musyawarah. Ini sesuai dengan hadis Nabi, kalau tidak salah riwayat Tobroni atau riwayat Ahmad. Kata Nabi, ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Tidak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Jadi kalau kita akan melakukan sesuatu, maka kuncinya 2, agar tidak rugi dan agar tidak menyesal. Pertama, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, musyawarah, ya, minta pendapat kepada sesama manusia, kepada orang yang bijaksana, kepada orang yang punya pandangan yang jauh, orang yang punya pandangan yang bagus. Itu orang-orang yang diminta pendapatnya. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Jadi urusan apapun, baik urusan pernikahan, urusan pekerjaan, anak mau masuk pesantren, anak mau masuk kuliah, minta pendapat dulu orang-orang yang bijaksana. Kalau bisa istikharah dulu, karena orang yang melakukan 2 hal ini tidak akan kecewa dengan pilihannya ya. Nah, jadi seperti itu, kita kembali bahwa godaan setan itu kecil, godaan setan itu lemah. Yang kuat, yang berat, godaan siapa? Wanita, perempuan. Banyak orang-orang sukses bangkrutnya karena perempuan. Banyak orang-orang soleh hancurnya karena perempuan. Karena perempuan itu tadi sering digunakan oleh setan untuk menghancurkan karir seorang laki-laki, baik karir dunianya atau karir akhiratnya. Hati-hati Pak ya. Nah, tapi jika kita mengamalkan ini, amalan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang beliau nukil dari sebagian ulama,
Dinukil pula oleh Kiai Haji Abdul Hamid Kudus, membaca ayat kursi sebanyak 660 plus basmalahnya, kemudian disambung doanya, maka Allah akan lindungi orang tersebut dari godaan setan selama 1 tahun ke depan. Kan hidup soleh, hidup terarah itu impian setiap hamba-hamba Allah, Pak ya. Hamba Allah pecinta akhirat, pecinta ruhani, ya angan-angan dan impiannya seperti itu. Hidup aman, hidup tenang, tentram, jauh dari godaan setan. Karena godaan setan itu awal kehancuran, Mbak. Zina, godaan setan. Judol, godaan setan. Pinjol, godaan setan. Dan memang zina, judi, riba itu awal kehancuran seseorang. Bapak kalau melakukan itu siap-siap hancur hidupnya, ya. Nah, kita meminta kepada Allah agar Allah hindarkan kita dari hal-hal seperti itu. Agar apa? Agar hidup kita tenang di dunia, selamat di akhirat. Wa kana syekhuna wa fiha minal fawaid ma la yu'addu wa la yuhad. Selain faidah yang tadi disebutkan, banyak faidah-faidah yang lainnya. Wa kana syekhuna, yakni Syekh Utsman Ad-Dimyati rahimahullah. Guru kami yaitu Syekh Utsman Ad-Dimyati, muwaziban ala dzalik, tidak pernah meninggalkan amalan tersebut. Wayan bagi fi'luha qabla du'a, dan harus dilakukan sebelum memanjatkan doa. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah amalan di awal tahun, yaitu doa dan puasa. Puasa dan doa berarti ya. Puasanya ada berapa macam, Pak? 2 ya. Ada yang 2 hari, akhir tahun dan awal tahun. Ada yang 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, yang berada di bulan Muharram. Kemudian zikirnya ayat kursi 360 plus bismillah dan doa yang tadi dibacakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, jadi tabungan di akhirat. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.